Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Angker Traveler Story. Di episode kali ini saya akan mencoba membahas tentang cerita gaib. Seperti di episode sebelumnya, saya akan mencoba membahas cerita yang berkaitan dengan cerita episode sebelumnya, yakni pengalaman saya mengenai hantu Yongju. Jadi di episode sebelumnya saya menceritakan pengalaman saya terhadap hantu Yongju, yakni hantu Korea, dengan sudut pandang saya sendiri. Sedangkan kali ini saya akan mencoba menceritakan lebih detail dari sudut pandang hantu Yongju. Jadi banyak dari teman-teman, khususnya Angker Family yang setia menonton tayangan ini atau konten ini tuh menanyakan banyak pertanyaan tentang hantu Yongju. Mungkin dari teman-teman semuanya setelah menonton episode sebelumnya, yakni 3 tahun ditemani hantu Korea, yakni Park Yongju, itu teman-teman semua penasaran dan ingin mengetahui detailnya seperti apa sebenarnya hantu Yongju ini. Banyak dari teman-teman yang menanyakan tentang hantu Yongju atau hantu Korea melalui akun Instagram kami, yakni @angkertraveler. Yang akhirnya saya berinisiatif untuk membuat konten Q&A. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk di akun Instagram kami @angkertraveler yang melalui direct message, DM ataupun komen, dan yang akhirnya saya berinisiatif untuk memilih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang menarik untuk saya jawab atau saya ceritakan di konten Q&A ini, yang mana sudah terkumpul 10 pertanyaan dari 10 orang atau 10 nama akun Instagram teman-teman yang mungkin ini adalah salah satu atau beberapa dari Angker Family, penonton setia kami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan merespon atau antusias terhadap konten kami, yakni cerita horor angker, yang mana sudah terpilih ada 10 pertanyaan dari teman-teman yang satu persatu akan coba saya jawab di episode kali ini, yakni Q&A hantu Korea Park Yongju. Baik, nggak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang pertama dari akun Instagram @sukmamelati017. Dia tanya, sebelum jadi hantu, Yongju itu manusia seperti kita atau bukan? Oke, saya jawab, dan ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Pertama saya akan jelaskan. Jadi gini, jin, basically hantu atau Yongju ini kan jin, yang mana jin itu sebenarnya dia itu nggak mempunyai wujud yang mutlak, satu wujud, yang mana sebenarnya itu jin itu diciptakan itu bisa berubah wujud atau berubah bentuk. Yang kali ini tuh kita membahas Yongju, dan Yongju itu salah satu jin atau sosok hantu yang menyerupai manusia ketika sebelum meninggalnya, yang dia itu kayak nge-record gitu pengalaman sosok Yongju di masa hidupnya ketika dia masih hidup sebagai manusia biasa seperti kita, dimana pada akhirnya Yongju itu meninggal, dan ada salah satu jin yang mungkin ditakdirkan menjadi korin. Jadi saya sebut korin. Jadi tiap-tiap orang itu mempunyai korin, tiap manusia itu mempunyai korin, yang mana korin itu akan menjadikan wujud sejatinya gitu, wujud sejati dari sosok manusia ketika di masa hidupnya, yang akhirnya si korin ini atau jin
makhluk gaib ini tuh menyerupai atau mewujudkan dirinya dia itu seperti manusia pada saat dia masih hidup, seperti itu. Jadi yang ditanyakan sama Sukma Melati ini tuh, dia tuh benar bahwa Yongju itu memang sebelumnya itu manusia biasa seperti kita, karena dia juga memiliki banyak story atau cerita yang sudah diceritakan banyak sekali sejak 3 tahun yang lalu, karena Yongju sudah berteman lama, sudah lebih dari 3 tahun bersama saya dan banyak cerita dari dia. Jadi betul bahwa Yongju itu sebelumnya adalah manusia seperti kita. Oke, pertanyaan yang pertama sudah saya jawab. Dan kali ini kita coba membahas pertanyaan yang kedua. Oke, kali ini kita bacakan pertanyaan yang kedua. Ini dari akun Instagram @ajizsuprianto04. Dia tanya, sebenarnya Yongju itu hantu Korea atau dari Indonesia? Ya, mungkin lebih tepatnya dia tanya itu, sebenarnya Yongju itu hantu asal Korea atau hantu asal Indonesia? Dan langsung saya jawab. Jadi kalau teman-teman tanya, Yongju itu hantu asal Korea atau hantu asal Indonesia? Sesuai dengan nama dan judul yang sudah pernah saya ceritakan di episode sebelumnya, bahwa Yongju itu hantu Korea, yang mana dia itu berkeluarga negaraan Korea, dia asli orang Korea. Yang secara singkatnya itu, Yongju itu asli orang Korea. Jadi memang benar bahwa Yongju itu memang hantu Korea atau asli Korea, made in Korea. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dari akun Instagram @anggraini_lutfiati. Dia tanya, Yongju meninggalnya di Indonesia atau di Korea? Ya, ini cukup membuat saya lumayan agak sedih sedikit sih ya, karena ada pertanyaan seperti ini, Yongju meninggalnya di Indonesia atau di Korea? Ya, coba saya jawab. Yongju bercerita tentang kejadian semasa hidupnya sewaktu dia meninggal itu. Yongju itu meninggal di Korea, di negara asalnya di kota Daegu, yang dia itu mengalami kecelakaan yang ya lumayan nahas gitu, yang akhirnya dia itu meninggal di tempat, yakni di Daegu, Korea Selatan. Jadi Yongju tuh udah cerita pengalaman dia semasa hidupnya, banyak yang sudah Yongju ceritakan tentang semua hal yang dialami, termasuk meninggal atau meninggalnya di mana, kenapa, pada tahun berapa. Dia itu cerita kepada saya seperti itu, dimana sebenarnya saya tuh agak kurang percaya, karena melihat sosok dia itu yang kayak tidak sesuai sama yang dia sampaikan atau yang dia ceritakan, bahwa dia itu meninggal di negara asalnya, yakni Korea Selatan, tepatnya di kota Daegu. Dia itu meninggalnya karena kecelakaan. Secara logika, kalau seseorang atau orang itu kecelakaan sampai meninggal, kebanyakan kan ada luka atau dia itu mengalami luka-luka yang serius atau parah gitu, sampai dia meninggal itu kan berarti kan parah. Jadi dia itu menceritakan seperti itu, bahwa dia itu matinya itu karena kecelakaan. Tapi yang saya lihat sosok dari Yongju ini, dia itu gak ada seperti kayak bekas-bekas luka ataupun sesuatu hal yang kayak fisik luka parah atau gimana. Tapi Yongju sempurna, dalam arti ya bagus lah, gak ada bekas-bekas apa, gak ada yang kayak
bikin saya penasaran. Ya, jadi Yongju itu meninggalnya di Korea Selatan, tepatnya di kota Daegu, di kotanya sendiri, di daerah asalnya sendiri. Oke, udah saya jawab pertanyaan dari Anggraini Lutfiati. Yang selanjutnya pertanyaan keempat ini dari Salsa Comel 225. Dia tanya, Yongju meninggal di tahun berapa dan umur berapa? Nah, oke. Sedikit nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Yongju meninggalnya di mana? Kalau ini tuh di tahun berapa dan umur berapa? Yongju itu meninggal pada tahun 2008, tepatnya pada tanggal 8 November. Di usianya yang 21 tahun. Dia masih sangat muda, di mana dia itu meninggal seperti yang sudah saya ceritakan barusan, bahwa dia itu meninggalnya karena kecelakaan. Dan kronologi ceritanya itu singkatnya, Yongju itu sedang main di rumah temennya di malam hari, dimana pada pukul 10.30 atau jam setengah 11 dia tuh memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Di saat itu tuh keadaannya tuh sedang hujan deras, yang memang mungkin kalau orang nggak konsentrasi kemungkinan besar dia itu mengalami kecelakaan. Dalam kecepatan tinggi dia itu hilang kendali, akhirnya dia itu nabrak trotoar dan dia itu nggak sempat dibawa ke rumah sakit. Dia itu meninggal di tempat, di saat tempat kejadian di Daegu, Korea Selatan. Dia itu meninggal tepat pada pukul 10.30 waktu Korea Selatan. Selanjutnya pertanyaan dari Tasya Akila 750331. Ini pertanyaan yang kelima ya. Apakah Yongju punya keluarga? Adakah keluarga Yongju yang masih hidup? Wah, pertanyaannya lumayan menarik, agak sulit juga dijawab ini ya. Adakah keluarganya yang masih hidup? Karena kalau pertanyaan masih hidup itu saya nggak bisa yakin sepenuhnya, karena informasi yang saya dapatkan itu bukan dari yang bersangkutan atau keluarganya ataupun yang masih hidup atau orang lain gitu. Sumber informasi saya itu terdapat dari Yongju, yakni hantu Korea. Yang pertama, ya jadi Yongju itu punya keluarga. Dia itu punya bapak, punya ibu, dan punya 2 saudara. Jadi Yongju itu 3 saudara. Yongju memiliki maksudnya ayah Yongju yang bernama Park Yongjun. Dia itu sudah meninggal. Maksudnya ini berdasarkan dari cerita Yongju. Ibunya yang bernama Jo Hwi-yeon, dia juga sudah meninggal juga berdasarkan cerita dari si Yongju. Dan ada 2 saudara, yakni 1 perempuan, 1 laki-laki, yang mana dua-duanya itu kakak semua. Yang pertama itu Yongju punya kakak perempuan, dan yang kedua kakak laki-laki, dan yang terakhir itu Yongju. Jadi Yongju itu anak terakhir dari pasangan Park Yongjun dan juga Jo Hwi-yeon atau kedua orang tuanya ini yang sudah dipastikan meninggal menurut informasi atau cerita dari Park Yongju. Kakak Yongju ini yang pertama Park Minju, itu kakak perempuannya Yongju, anak pertama dari kedua orang tuanya. Yang kedua itu kakak laki-lakinya yaitu Park So-gyong, yang menurut cerita dari Yongju, kedua kakaknya itu masih ada kemungkinan hidup. Dalam arti dia itu gak yakin gitu kalau kedua kakaknya itu sudah meninggal. Mungkin saja bisa bertemu di alamnya dia atau di alam gaibnya. Sedangkan yang diceritakan sama Yongju itu, Yongju tidak pernah satu kali pun bertemu sosok kedua kakaknya, ya ini
Pak Minju dan juga Pak So-kyung. Ya, jadi jawabannya Pak Yeongju punya saudara atau punya keluarga. Dia pun punya orang tua juga. Kedua orang tuanya itu berdasarkan cerita dari Yeongju sudah meninggal, sedangkan Yeongju tidak yakin kalau kedua kakaknya itu sudah meninggal. Dalam arti ada kemungkinan. Jadi yang ditanyakan Amel tadi, adakah keluarga Yeongju yang masih hidup? Saya jawab ada, tapi saya tidak yakin karena sumber atau informasi yang saya dapatkan ini berdasarkan cerita dari makhluk gaib, bukan manusia atau bukan dari yang bersangkutan. Oke, sudah saya jawab pertanyaan dari Tasya Akila. Yang selanjutnya pertanyaan yang ke-6. Ada dari akun Instagram Dea Ramadhani. Dia tanya, saat di Korea, Yeongju tinggal di mana? Udah saya jelaskan tadi ya. Jadi saat di Korea, Yeongju tinggal di kota Daegu. Untuk lebih rincinya atau lebih detailnya, dia itu tidak bisa menjelaskan karena terkadang kan ada yang jujur ada yang tidak, dan dia itu cukup memberitahu sebatas itu di Korea Selatan di kota Daegu seperti itu. Jadi pertanyaan dari daerah Ramadhan ini oke, udah saya jawab. Oke, pertanyaan yang ke-7 dari akun Instagram Amel Putri 951. Pertanyaannya, kenapa Yeongju tinggal di Indonesia? Ini lumayan menarik juga. Jadi, kenapa Yeongju tinggal di Indonesia? Jadi, cerita kronologinya gini. Bapaknya Yeongju ini adalah seorang pengusaha, atau dia itu salah satu orang penting di perusahaan gitu loh. Dia punya jabatan gitu di salah satu perusahaan yang dia bekerja di Korea, negara asalnya, yang pada saat itu tuh di tahun 2003 bapaknya Yeongju ini punya tugas atau ditugaskan untuk ditempatkan di Indonesia, yakni di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Jadi bapaknya Yeongju ini jadi seorang pengusaha yang memiliki jabatan penting di perusahaan tersebut, yakni perusahaan industri, yang mana dia itu ditugaskan untuk mengelola atau menghandle perusahaan cabang dari perusahaan yang di Korea, yakni di Surabaya, Jawa Timur, yang akhirnya bapaknya Yeongju beserta Yeongju dan juga seluruh keluarganya, saudara orang tua itu ke Indonesia pada tahun 2003 sampai 2005. Jadi Yeongju itu tinggal di Indonesia sekitar 2 tahun, sejak tahun 2003 sampai tahun 2005. Di usianya pada waktu itu tuh dia usia 16 tahun sampai 18 tahun. Jadi cuma 2 tahun. Jadi alasan kenapa Yeongju tinggal di Indonesia itu karena bapaknya itu seorang pengusaha yang ditugaskan untuk menghandle perusahaan di Indonesia, tepatnya di Surabaya, Jawa Timur. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini datang dari @dini0112. Pertanyaannya, Yeongju bisa bahasa Indonesia? Ini juga lumayan menarik. Ya, jadi dipastikan Yeongju itu memang bisa bahasa Indonesia, walaupun masih yang belum perfect gitu, belum sempurna. Jadi dia itu masih yang kayak ada beberapa kosakata yang dia belum tahu, dan juga aksennya, maksudnya logat, kita bilang itu logatnya itu masih logat yang ke Koreaan banget gitu. Dan jadi gini, kenapa Yeongju bisa bahasa Indonesia? Pada saat dia masih tinggal di Indonesia, yakni di tahun 2003, dia itu walaupun nggak sekolah formal, dia itu nggak di usianya yang waktu itu 16 tahun, itu berarti yang seharusnya dia itu sekolah di SMA, dia itu nggak sekolah karena
Yongju itu sekolah melalui private gitu. Jadi orang tuanya itu punya inisiatif untuk mengajar Yongju melalui guru private atau belajar di rumah. Dia juga punya guru private yang mengajarkan bahasa Indonesia. Namun pada saat itu tuh sebenarnya dia itu belum yang hafal banget bahasa Indonesia, hanya sebatas gitu seperti yang dibicarakan sehari-hari. Tapi karena kecintaannya Yongju kepada Indonesia, dia itu kayak semangat banget gitu. Selama 2 tahun itu mungkin kalau dia sekolah formal kayak SMA gitu, mungkin dia itu udah hafal sekali, udah jago banget di bahasa Indonesia. Namun karena dia itu belajar di rumah atau private gitu, terbatas kemampuan bahasanya, dan juga dia itu dikit banget temennya karena dia itu orang baru dan jarang banget lah orang Korea di sekitar situ, rata-rata WNI. Karena dia WNA, artinya dia tuh jarang banget berkomunikasi dengan warga asli Indonesia, yang membatasi dia untuk bisa berkembang menguasai bahasa Indonesia. Ketika dia menjadi sosok hantu, kenapa tinggal di Indonesia? Padahal dia itu kan meninggalnya kan di Korea. Kenapa kok hantunya ada di Indonesia? Karena dalam semasa hidupnya Yongju itu mempunyai ketertarikan sangat tinggi terhadap negara Indonesia, selain dengan masyarakatnya atau orang-orangnya dan bahasanya. Jadi Yongju itu ingin lebih lanjut gitu, pengen banget dia itu jago bahasa Indonesia karena cinta dengan negara Indonesia. Dan itu tadi jawaban dari saya. Yongju jago bahasa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan yang ke-9 dari akun Instagram Dayatman. Dia tanya, di mana tempat tinggal Yongju sewaktu di Indonesia? Nah, sudah saya jawab sebenarnya. Jadi Yongju itu tinggal di Surabaya, Jawa Timur. Tepatnya itu di pusat kota. Kalau kita ke Jawa Timur, ke Surabaya tepatnya, itu ada kita di. Jadi dari stasiun Pasar Turi, awal jumpa saya dengan Yongju itu dari Pasar Turi ke barat. Nanti di sekitaran situ tuh ada kayak pusat kota itu ya macam-macam seperti di kota kita masing-masing. Jadi Yongju itu tempat tinggalnya ketika di Indonesia itu tinggal di Surabaya, Jawa Timur, di pusat kota Surabaya. Dan terakhir pertanyaan ke-10. Jadi ada 10 pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir datang dari akun Instagram @anita204. Anita bertanya, bagaimana cara Yongju berkomunikasi dengan Bang Zul, dan apakah Yongju bisa merasuki Bang Zul? Nah, ini luar biasa. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat lumayan sulit dijawab. Oke, saya jawab pertanyaan dari Anita 204. Kalau teman-teman tahu, jin atau hantu bisa berkomunikasi dengan manusia jika manusia tersebut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan makhluk gaib yang disebut indigo gitu ya. Jadi seorang indigo itu memang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib, hantu, jin itu melalui mata batin. Dan untuk komunikasinya itu sebenarnya itu sama seperti kita manusia, antar manusia gitu, kayak saya sama teman-teman gitu, sama sesama manusia. Jadi dari mulut ke mulut seperti itu bisa. Dan ada cara lain yang kayak kita itu manusia, antar manusia itu nggak bisa, nggak harus melalui lisan dari mulut ke mulut. Berkomunikasi dengan hantu juga bisa melalui
hati. Jadi hantu itu bisa mengetahui isi hati kita. Kalau misalkan kita mempunyai kemampuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan jin, makhluk gaib, itu kita itu komunikasinya nggak harus melalui ucapan lisan dari mulut, tapi kita juga bisa melalui hati. Semisal di hati kita itu menanyakan sesuatu kepada jin tersebut yang kita ajak komunikasi. Jadi contoh, kamu mau kemana? Itu melalui hati, itu bisa dia jawab. Tapi untuk makhluk gaibnya atau hantu jinnya itu nggak bisa. Jadi maksudnya gini, kalau jin itu bisa mendengarkan atau mengetahui isi hati manusia, tapi tidak sebaliknya. Manusia tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui isi hati dari makhluk gaib atau jin. Jadi tadi kita bisa mendengarkan apa yang dia ucapkan, katakan itu melalui mulut dari lisannya si hantu atau jin tersebut. Jadi komunikasi saya dengan Yongju itu sama seperti jin pada umumnya, atau jin dengan manusia pada umumnya, atau jin dengan indigo pada umumnya. Jadi misalkan saya itu tanya ke Yongju, Yongju, kamu dari tadi kemana? Kok aku nggak lihat kamu? Itu kan saya mengucapkan dari lisan saya, bibir atau mulut saya pun berbicara gitu. Bisa seperti itu, dan Yongjunya pun jawabnya bisa melalui seperti saya yang ucapkan tadi, dan bisa juga melalui hati. Jadi gini, lebih seringnya sih melalui hati sih, karena kan lebih mudah gitu, karena Yongju atau jin itu mengetahui isi hati kita manusia. Jadi cukup saya kayak bicara melalui hati gitu. Misal, Yongju, kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Itu melalui hati. Saya nggak mengucapkan gitu, mulut saya nggak berbicara, tapi hati saya yang berbicara. Yongju tahu, dan Yongju nanti respon. Dia bisa jawab langsung, iya tenang aja, aku nggak mau kemana-mana kok, tetap di sini aja sesuai sama kemauan kamu, dan seperti itu. Dan itu tadi jawaban bagaimana cara berkomunikasi dengan Bang Zul. Yongju berkomunikasi dengan Bang Zul. Dan apakah Yongju bisa merasuki Bang Zul? Nah, ini luar biasa banget pertanyaannya, cukup ngeri gitu ya. Dan jawabannya bisa. Jadi Yongju itu sebelum saya membuat konten ini sudah sering sekali Yongju merasuki saya. Dengan cara atau bagaimana? Caranya itu awalnya Yongju tuh bilang ke saya, Bang Zul, tanya gitu, Bang Zul mau nggak? Maksudnya, Bang Zul bisa nggak saya masuk ke tubuhnya Bang Zul? Dan saya pun jawab, kamu kok tanya seperti itu? Biasanya kalau jin-jin yang lain kan nggak perlu tanya gitu ya. Tapi Yongju tanya mungkin karena antara siap dan nggak siapnya saya tergantung kepada diri saya sendiri gitu ya. Dan jawaban saya, itu terserah kamu, karena kamu ingin masuk ke tubuh saya persilahkan. Jadi oke lah kalau kamu mau coba. Di situ Yongju itu kasih kayak cara gitu, kasih tahu cara gimana Yongju bisa masuk ke tubuh saya atau merasuki tubuh saya. Itu caranya lumayan mudah sih, karena sebenarnya itu bukan karena kemampuan saya bisa memasukkan makhluk gaib ke tubuh saya, tapi ini kemampuan dari makhluk gaibnya karena atas keinginan si makhluk gaibnya. Jadi dia itu memberi saran cara bagaimana dia masuk ke tubuh saya itu dengan cara saya menuliskan namanya dia, baik secara huruf abjad ABCD atau huruf Korea. Dan cukup saya siapkan kertas, entah kecil entah besar, itu nanti saya tulis dengan ballpoint gitu.
Park Yong-ju. Setelah itu saya makan atau saya masukkan ke mulut saya. Dan setelah itu nggak lama Yong-ju itu bisa masuk dengan sendirinya ke tubuh saya. Jadi pertanyaan apakah Yong-ju bisa merasuki Bang Zul? Ya seperti itu. Jadi Yong-ju itu bisa, dan sebelumnya pun sudah sering Yong-ju masuk ke tubuh saya atau merasuki tubuh saya. Oke. Mungkin cukup ini ya 10 pertanyaan untuk Q&A pertama ini. Membahas secara detail sosok Yong-ju atau hantu Korea Park Yong-ju. Dan semoga teman-teman semua jelas dengan apa yang saya ceritakan kali ini, apa yang saya utarakan. Kalau ada pertanyaan yang lain, dan oh iya, maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak saya jawab karena ya sama seperti atau sudah terwakilkan dengan 10 pertanyaan yang sudah saya rangkum ini. Dan apabila ada yang masih kurang jelas, silakan bisa ditanyakan lagi, bisa melalui DM ke akun Instagram @angkertraveler atau komentar, bisa juga melalui email dan komentar lewat video ini atau channel YouTube Angker Traveler Story. Dan oke lah, mungkin sampai di sini cerita dari saya, bincang-bincang bersama teman-teman khususnya untuk Angker Family. Terima kasih banyak untuk yang sudah setia menonton dan mendengarkan Angker Traveler Story. Dan banyak terima kasih untuk teman-teman semuanya. Khususnya untuk yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah berkenan untuk menyaksikan konten ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, khususnya untuk Angker Family. Sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Angker.